MJ listeners, bentrok Napoli versus Liverpool sendiri akan bertempat di Stadion Diego Armando Maradona Kamis 8 September 2022 mulai pukul 2 pagi dini hari waktu setempat. Ini merupakan ketiga kalinya Napoli dan Liverpool terundi dalam satu grup Liga Champions. Napoli sukses 2 kali mengalahkan Liverpool dalam 2 kesempatan laga kandang sebelumnya, yakni musim 2018-2019 dengan skor 1-0 dan musim 2019-2020 dengan skor 2-0. Selain itu, Napoli juga memiliki catatan apik ketika menjamu wakil-wakil Inggris. Dari 6 kesempatan laga kandang terakhir menghadapi klub-klub Inggris, Napoli mampu menang 5 kali. Satu-satunya kekalahan yang didapat terjadi pada November 2017 silam kala menjamu Manchester City dengan skor 2-4. Nah, untuk membahasnya lebih lanjut, saya sudah bersama dengan pengamat sepak bola Rossi Finzanur di Jakarta. Selamat pagi, Bung Rossi. Selamat pagi, Bang Yerti. Bung Rossi, hari Kamis subuh nanti Napoli ini akan menghadapi Liverpool. Nah, Napoli ini sudah ketiga kali menghadapi Liverpool dan memiliki catatan khusus dalam menghadapi tim-tim Inggris. Ini bagaimana menurut Bung Rossi di pertandingannya nanti? Ya, kalau melihat performa kedua tim ya sepanjang musim ini berjalan, saya bisa bilang bahwa Napoli sedikit lebih konsisten karena di Liga mereka bisa menang 3 kali dan kemudian imbang 2 kali. Sejauh ini belum terkalahkan ya di Serie A Napoli, dan mereka duduk di posisi kedua di bawahnya Atalanta gitu. Sementara Liverpool di Premier League ini agak terseok-seok. Cuman persoalannya adalah Liverpool ini perkara result saja sebetulnya gitu. Karena kalau misalkan tim mereka komplit, itu bakal jadi tetap sama mengerikannya dengan Liverpool yang beberapa musim ini kita lihat gitu. Saya membaca di pertandingan untuk melawan Napoli ini ada beberapa pemain yang ada kemungkinan bisa masuk ke dalam starting 11 lagi. Okay. Yang pertama ada Thiago Alcantara, dan yang kedua ada kemungkinan dia akan ditandemkan oleh Fabinho di lini tengah gitu. Kalau menurut saya misalkan Fabinho sama Thiago Alcantara ini bisa hadir di starting 11-nya Liverpool dan dia membentuk trio bersama Harvey Elliott, ini harusnya secara teori di atas kertas Liverpool ini bisa megang kontrol lini tengah gitu kira-kira, Mbak. Oke. Bung Rossi, kalau kita lihat kan Napoli bertandingnya di kandang sendiri nih. Apakah akan menjadi momok menakutkan bagi Liverpool yang memang hasilnya ini sempat kurang memuaskan di Liga Premier Inggris kemarin? Ya. Kalau saya melihat sebenarnya ada dua orang yang bisa menjadi ancaman buat Liverpool ya dari Napoli. Yang pertama adalah Vicha Kvaratskhelia, yang kedua adalah Victor Osimhen gitu. Dua pemain ini kalau saya lihat catatannya gitu ya di Serie A musim ini cukup agresif. Kvaratskhelia ini punya shot per 90 menit ini 3,76, jadi itu banyak ya untuk satu pertandingan. Sementara Osimhen ini ada di 5,20 shot per 90 menit. Yang sedikit mengerikan dari kedua pemain ini, mereka nggak cuma agresif melepas tembakan, tapi ternyata dia juga aktif untuk mengkreasikan peluang gitu. Jadi kita per 90 menit itu 1,45 sama 1,25. Jadi kalau Liverpool tidak compact gitu ya di lini belakang, dua pemain ini bisa memanfaatkan kelemahan Liverpool itu. Karena kita tahu kalau di Premier League gitu ya, Liverpool itu sering banget sektor kanan pertahanan Trent Alexander-Arnold itu suka disasar sama lawan karena dia suka lambat turun. Kebetulan si Vicha Kvaratskhelia ini dia beroperasi di sisi kiri gitu, bakal berhadapan sama sektornya Trent Alexander-Arnold gitu. Jadi kalau menurut saya mungkin itu yang harus diperhatikan oleh Liverpool. Oke. Baik. Bung Rossi, kalau kita lihat kan Liverpool bertandang ke kandang Napoli dengan skuad yang bisa dibilang nih baru ya. Nah ini karena sudah ada beberapa yang kehilangan pemain. Nah ini strateginya nanti kira-kira seperti apa yang akan digunakan oleh Liverpool, Bung Rossi? Kalau menurut saya belum pernah melihat Liverpool bermain pragmatis ya, terlepas dari kekurangan pemain. Jadi walaupun catatan mereka di kandang Napoli semenjak 2010 itu tidak bagus, tadi sudah disebutin ya, 2 kali kalah dan 1 kali imbang. Jadi saya melihatnya mereka nggak bakal
main pragmatis, menunggu gitu ya. Mereka pasti akan mencoba untuk mendominasi lini tengah gitu. Oke. Walaupun ketika nanti mereka mendominasi lini tengah, hati-hati aja sama transisi dari menyerang ke bertahannya itu. Oke. Oke, apakah bisa bermain terbuka di kandang Napoli nanti? Saya yakin sih Liverpool akan berusaha untuk bermain terbuka ya, sama kayak Napoli. Kebetulan dua tim ini sama-sama tim yang ofensif gitu ya. Jadi mungkin saya memprediksi bahwa kedua tim bakal main terbuka. Oke, gimana nih Bung Rossi peluang kedua kesebelasan dalam pertandingan nanti malam? Apakah permainannya juga akan cukup atraktif nanti? Iya, saya kalau misalkan melihat ciri permainan kedua tim ya, jadi Napoli di bawahnya Spalletti ini kan salah satu tim dengan dengan jumlah gol terbanyak di Serie A sampai 5 pekan pertama ini. Ya. Mereka sudah mencetak 12 gol gitu kan. Di bawah mereka itu cuma ada Milan 10 gol. Jadi kalau melihat Liverpool punya lini depan yang opsinya banyak juga gitu. Jadi kedua tim ini ada kemungkinan bakal sama-sama main terbuka, sama-sama main ofensif gitu. Saya ngelihat waktu Liverpool lawan Everton akhir pekan kemarin 0-0 memang gitu. Cuman itu ada banyak sekali peluang Liverpool di depan gawang Everton gitu. Jadi persoalan Liverpool itu sebetulnya bukan di lini depan gitu. Ketika lini tengah mereka tidak komplit, lini depan mereka masih bisa perform gitu. Jadi saya melihat bahwa nanti mungkin pertandingan ini baik Liverpool sama Napoli ini ya bakal all out buat gitu. Oke. Kalau skemanya nanti kira-kira akan dipakai seperti apa nih oleh kedua pelatih untuk pertandingan ini hari nanti, Bung? Kalau saya lihat Liverpool kemungkinan pakai 4-3-3 ya, seperti yang sejauh ini mereka perlihatkan. Di belakang ada Alisson Becker, kanan Trent Alexander-Arnold, dua back tengahnya kemungkinan Virgil van Dijk sama Joe Gomez, dan di kiri Robertson atau Tsimikas. Ternyata Tsimikas beberapa kali tampil juga bagus gitu, jadi layak untuk masuk ke dalam starting eleven. Dan di tengah kalau misalkan Thiago Alcantara bisa main, saya akan bilang bahwa Thiago, Fabinho atau Harvey Elliott. Sementara di lini depan ada kemungkinan Luis Diaz, Darwin Nunez sama Mohamed Salah gitu. Sementara kalau Napoli berdasarkan apa yang mereka perlihatkan di Serie A ya, akhir pekan kemarin di mana mereka menang 2-1 atas Lazio. Osimhen di lini depan sendirian, 4-2-3-1 formasinya, Kvaratskhelia di kiri, Zielinski tengah, terus kemudian Lozano di kanan. Dua gelandang pivotnya itu kemudian Lobotka sama Anguissa. Sementara back four itu Rui, Kim, Rahmani sama Di Lorenzo, kipernya Alex Meret gitu. Jadi 4-2-3-1 ketemu 4-3-3. Oke, berarti Liverpool 4-3-3, Napoli 4-2-3-1 ya Bung Rossi ya? Betul, iya. Prediksinya. Oke, kalau untuk ball possession nanti malam ini seperti apa dan juga skor pertandingan nih, prediksi gimana nih Bung? Apakah Liverpool bisa membalas kekalahan mereka di kandang Napoli nanti? Iya, kalau bicara ball possession ya, sejauh ini sih kalau melihat Napoli di liga mereka cukup sering mendominasi possession ya. Karena mereka sering cukup banyak sirkulasi bola gitu. Sementara Liverpool lebih direct gitu. Jadi mungkin bakal tipis ya secara possession. Dalam beberapa fase pertandingan ada Napoli unggul, di fase lain mungkin Liverpool unggul gitu. Jadi ada 50-50 atau mungkin 60-40 gitu. Tergantung siapa yang lagi memegang kontrol di fase pertandingan itu aja sebetulnya. Sementara kalau prediksi mungkin asal starting 11-nya komplit dengan pemain-pemain terbaiknya, saya pikir saya akan coba mengunggulkan Liverpool ya. Cuman lagi-lagi Napoli ini kadang-kadang suka bisa mengejutkan juga. Baik, Bung Rossi, nanti kita akan lihat dan tonton bersama-sama bagaimana pertandingan antara Napoli dengan Liverpool. Terima kasih untuk diskusinya pagi hari ini, Bung Rossi. Selamat kembali beraktivitas.